Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Ibu Faula Adina pada pembelajaran di pagi hari ini. Nah anak-anak, gimana kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah Ibu juga sehat. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi musik ensemble berdasarkan kelompok fungsinya. Musik ensemble menurut fungsinya. Musik ensemble menurut fungsinya terbagi atas 3. Yang pertama, kelompok alat musik ritmis. Yang kedua, kelompok alat musik melodis. Dan yang ketiga, kelompok alat musik harmonis. Yang pertama, kelompok alat musik ritmis. Pengertiannya adalah alat musik ritmis berkaitan dengan alat musik yang menjalankan fungsi untuk mengatur ritme atau irama pada musik atau memberikan irama. Berikut adalah contoh alat musik ritmis. Yang pertama ada kendang. Kendang merupakan salah satu alat musik ritmis tradisional Indonesia. Kendang menjadi salah satu alat musik yang dimainkan dalam instrumen gamelan Jawa. Fungsinya sebagai musik pengiring tari, khususnya untuk mengatur tempo. Contoh alat musik ritmis yang kedua ada tifa. Tifa memiliki bentuk mirip dengan kendang. Bedanya, alat musik ini berasal dari Papua dan beberapa pulau di Indonesia Timur seperti Maluku. Tifa biasanya dimainkan sebagai instrumen pengiring pada tarian perang. Contoh alat musik ritmis yang ketiga adalah drum. Drum termasuk alat musik ritmis modern yang terdiri atas satu paket alat yang bentuknya berbeda-beda. Di antaranya ada bass, senar, tom-tom, simbal, dan lainnya. Drum umum dipakai sebagai pengiring lagu dalam musik pop, rock, maupun jenis musik modern lainnya. Contoh alat musik ritmis yang keempat ada kajon. Kajon termasuk salah satu alat musik ritmis modern. Kajon biasanya dipakai sebagai instrumen untuk musik pop akustik di banyak tempat, yang kehadirannya sebagai alternatif dari drum. Fungsi kelompok alat musik ritmis yang pertama adalah menentukan tempo. Kehadiran alat musik ritmis berfungsi untuk mengatur tempo tersebut. Tempo yang dihasilkan dari permainan alat musik ritmis akan membuat musik terdengar lebih harmoni. Fungsi kelompok alat musik ritmis yang kedua adalah sebagai pengiring lagu atau mengiringi lagu. Penampilan musik akan lebih menarik dengan kehadiran alat musik ritmis. Tugasnya sebagai pelengkap bagi alat musik melodis untuk menciptakan harmonisasi yang enak didengar. Contohnya pada penampilan band, biasanya tidak hanya dilengkapi oleh keyboard dan gitar, namun juga terdapat drum. Fungsi kelompok alat musik ritmis yang ketiga adalah menandai bagian lagu. Dalam sebuah lagu terdapat beberapa struktur yang membantu musisi atau komposer untuk membuat lagu. Ada yang namanya intro, bagian pembuka pada lagu. Juga verse yang merupakan pengantar sebelum masuk ke inti lagu, dan ref yang merupakan bagian inti dari lagu tersebut. Nah, dalam sebuah lagu, alat musik ritmis biasanya dimainkan untuk menandakan peralihan dari intro menuju verse atau ref. Fungsi kelompok alat musik ritmis yang keempat adalah membantu koreografi. Alat musik ritmis juga dipakai untuk memberikan tanda pergantian gerakan bagi penari. Misalnya,
Dari satu gerakan ke gerakan lainnya, biasanya peralihannya diiringi dengan permainan kendang. Fungsi kelompok alat musik ritmis yang kelima adalah menyempurnakan instrumen. Orkestra merupakan contoh dari pertunjukan yang menampilkan harmonisasi yang sempurna. Dalam orkestra, biasanya tidak hanya menghadirkan beragam jenis alat musik melodis, namun juga alat musik ritmis. Karena itu, alat musik ritmis juga berperan penting dalam sebuah musik untuk menciptakan keharmonisan sehingga karya yang dihasilkan menjadi sempurna. Berikut adalah contoh dari permainan alat musik ritmis. Musik menurut fungsi yang kedua ada kelompok alat musik melodis. Pengertiannya adalah alat musik melodis merupakan jenis alat musik yang bisa menghasilkan nada dan melodi. Alat musik melodis berfungsi untuk membawakan melodi suatu lagu. Karena alat musik ini memiliki nada-nada sehingga dapat mengeluarkan rangkaian nada. Contoh alat musik melodis yang pertama ada piano. Piano merupakan salah satu alat musik melodis modern paling ikonik. Selain sebagai bagian dalam instrumen orkestra, piano umum dipakai sebagai pengiring lagu bergenre pop dan jazz. Contoh alat musik melodis yang kedua ada biola. Biola merupakan salah satu alat musik melodis yang memiliki dawai. Bahkan hingga saat ini, biola masih menjadi instrumen penting dalam musik orkestra. Selain juga dipakai sebagai pengiring untuk genre musik pop, jazz, hingga musik rakyat Indonesia yaitu keroncong. Contoh alat musik melodis yang ketiga adalah seruling. Seruling merupakan salah satu alat musik melodis berbahan bambu. Seruling umumnya dipakai sebagai salah satu instrumen dalam gamelan. Biasanya seruling juga dimainkan sebagai instrumen tunggal. Dalam periode perkembangan musik di Indonesia, alat musik ini juga kerap dipakai sebagai pengiring dalam lagu-lagu genre dangdut. Contoh alat musik melodis yang keempat ada kecapi. Kecapi merupakan alat musik petik tradisional Indonesia. Alat musik ini biasanya dipakai sebagai pengiring utama dalam orkes Sunda seperti pentas Mamaos Cianjuran. Namun seiring perkembangan genre musik, kecapi juga sering dipakai untuk mengiringi musik-musik pop. Fungsi dari kelompok alat musik melodis yang pertama adalah sebagai pengiring lagu. Fungsi utama alat musik jenis ini tentunya sebagai pendamping dalam lagu. Permainan alat musik ritmis saja dalam sebuah pertunjukan musik akan terasa hambar tanpa kehadiran alat musik melodis. Fungsi kelompok alat musik melodis yang kedua adalah sebagai instrumen tunggal. Meski permainan alat musik dengan kombinasi ritmis dan melodis akan menciptakan musik yang harmonis, bukan berarti alat musik melodis tidak bisa dimainkan secara tunggal. Sangat mudah menjumpai permainan alat musik melodis sebagai instrumen tunggal. Contohnya pada panggung-panggung konser pianis atau permainan biola yang dinikmati banyak orang. Fungsi kelompok alat musik melodis yang ketiga adalah sebagai pengiring tari. Kehadiran nada rendah ataupun tinggi dari alat musik melodis membantu penari menentukan gerakannya, serta turut membawa penonton untuk memahami makna dari gerakan tari. Pada jenis alat musik modern, piano dan biola umumnya dipakai untuk mengiringi dansa, balet, atau jenis tari kontemporer lainnya. Fungsi kelompok alat musik melodis yang keempat adalah sebagai media terapi.
Bermain alat musik banyak disarankan oleh para ahli untuk dimanfaatkan sebagai media terapi untuk masalah kesehatan mental. Selain itu, bermain alat musik melodis untuk menciptakan musik dengan nada-nada yang indah akan membantu seseorang melampiaskan emosinya. Fungsi kelompok alat musik melodis yang kelima adalah sebagai media pembelajaran. Fungsi lainnya dari alat musik melodis ialah sebagai media pembelajaran, khususnya pada anak. Bermain alat musik melodis biasanya lebih umum dilakukan ketimbang jenis alat musik lainnya, seperti belajar bermain piano, biola, atau lainnya. Sebagai media pembelajaran, bermain alat musik melodis dapat membantu anak meningkatkan kemampuan kognitifnya. Berikut adalah contoh permainan alat musik melodis menggunakan biola. Ensembel musik berdasarkan fungsinya yang ketiga adalah kelompok alat musik harmonis. Pengertiannya adalah alat musik harmonis merupakan alat musik yang dapat mengeluarkan paduan nada sekaligus. Alat musik ini berfungsi sebagai pengiring dan menciptakan harmoni dalam sebuah lagu. Secara garis besar, alat musik harmonis merupakan sebuah alat musik yang umumnya digunakan untuk memainkan sebuah harmoni yang ada pada suatu lagu. Karena alat musik ini memainkan harmoni, maka dapat memainkan 3 nada bahkan dapat lebih dengan cara bersamaan. Jenis alat musik harmonis yaitu sebuah alat musik yang memiliki nada, namun tidak dapat untuk dibentuk. Pada umumnya memiliki fungsi sebagai melodi dalam suatu nada dengan lagu. Selain dari itu, alat musik ini juga tidak dapat memainkan sebuah chord secara sendirian, serta harus dibantu dengan alat musik yang lainnya juga. Fungsi kelompok alat musik harmonis adalah alat musik harmonis merupakan sebuah alat musik yang akan digunakan untuk lebih mampu memperindah sebuah lagu dengan menjadi pengiring dari sebuah melodi serta musik. Contoh alat musik harmonis yang pertama adalah gitar. Gitar tergolong sebagai salah satu jenis alat musik harmonis modern. Selain dari itu, juga dikategorikan sebagai sebuah alat musik yang memiliki dawai dan harmonis. Contoh alat musik adalah harmonika. Harmonika memiliki teknik bermain yang cukup unik dan sulit karena bisa dimainkan dengan meniupnya atau dengan menghisapnya menggunakan mulut. Harmonika sering digunakan sebagai alat musik harmoni pada musik-musik seperti country, solo, dan ensemble. Contoh alat musik harmonis yang ketiga adalah sampek. Sampek termasuk ke dalam jenis alat musik harmonis karena dapat menghasilkan lebih dari satu nada dalam satu waktu. Sampek mempunyai bunyi yang sangatlah indah. Ketika didengarkan, seolah-olah akan dibawa ke suatu tempat di mana alat musik ini berasal. Contoh alat musik harmonis yang keempat adalah sasando. Sasando merupakan salah satu alat musik harmonis tradisional dari NTT. Sasando ini dimainkan dengan memetik 2 hingga 3 dawainya dengan cara bersamaan, sehingga suara yang dihasilkan bisa lebih dari satu nada. Berikut adalah contoh permainan alat musik harmonis gitar.
Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah musik ensemble menurut fungsinya terbagi atas 3, yaitu yang pertama kelompok alat musik melodis, alat musik yang membawakan melodi suatu lagu. Yang kedua adalah kelompok alat musik ritmis, alat musik yang digunakan untuk mengiringi atau memberikan irama pada lagu. Yang ketiga, kelompok alat musik harmonis, alat musik yang bisa mengeluarkan harmonisasi nada lebih dari satu nada sekaligus. Nah anak-anak, lalu untuk penugasan pada hari ini adalah tulislah pengertian dari alat musik ritmis, melodis, dan harmonis. Jika kalian bingung, kalian bisa menonton lagi video yang baru saja kalian tonton. Di situ sudah lengkap pengertian dari alat musik ritmis, melodis, dan harmonis. Yang kedua, carilah contoh alat musik ritmis, harmonis, dan melodis masing-masing 3. Selain yang sudah disebutkan, jadi yang sudah disebutkan tidak boleh disebutkan lagi. Tulis nama alat musiknya dan tempelkan gambar alat musik tersebut di sebelah atau di bawah dari tulisan yang sudah kalian tulis tersebut. Dan dikerjakan di buku catatan dan akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Nah anak-anak, itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan jika ada yang dibingungkan kalian bisa bertanya kepada Ibu melalui WA atau bisa di komen YouTube ini. Nah sekian pembelajaran dari Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan.